konten kreator lain nyari ide. Apa ya? Terus kalau gue kayak rak piring tuh cek, kamu ngomong apa kayak gitu. Jadi ide. Belasan juta tuh view-nya satu video tuh. Belasan juta? Iya, padahal cuma video cincau doang. Turun dari bis, lihat cincau, beli cincau di videoin 11 juta. Aneh, orang dari Brazil gitu komen, this is even cleaner than India. Oh my god. Dibanding-bandingin gitu. Perindapan. Iya. Perindapan ya. Ada ibu-ibu datang gitu. Di direct si penjualnya gitu. Jangan yang ini, jangan yang itu. Konten gue kan. Wah. Oh, kipas angin. Iya. Jadi dia lebih main ke ini aja sih, main ke bukan komedi tentang kata-katanya, tentang aktivitasnya. Jadi kayak kenapa nih? Lutfi. Hinelo. Hinelo. Lu tau nggak Hinelo apaan? Apa itu dak? Oh, itu marga ternyata bang. Yo, Marget ya? Dari Katanya. Gorontalo. Dari Gorontalo, Bang. Wah, Masya Allah. salam dari Jambi. Binjai. Salah. Halo, warga Jambi. Beliau ini ternyata perantauan dari Gorontalo. Dan kuliah di Malang. Di Malang. Dan akhirnya sampai sekarang jadi Dewan Perwakilan Benda Mati. Nah, itu Tahu nggak lo? dia. Itu musuhnya Dewan Perwakilan Rakyat. Ada enggak ya? Jangan gitu. Termasuk ke situ saja. Jadi kemana-mana. Nah, gitu. Dia ini bisa ngidupin singkong. Bisa. Ya nggak? Gorengan. Bisa nggak, Vi? Coba. Gorengan kali ya? Ya, gorengan. Hidupin lo, gorengan, Vi. Hidupin gorengan. Tempe ya? Tempe. Hidup itu jangan kayak tempe yang kelamaan gak dibeli. Dia lama-lama rebahan gitu, nyender gitu. Ya. Gorengan malam gitu, gorengan malam dah. Letoy. Baterai. Kalau baterai ya, baterai sekarang kan udah nggak semua relevan ya, ada yang charge kan. Kalau kita balik ke masa lalu, zaman kita masih kecil ya, nostalgia. Baterai kan dijemur tuh. Buat apa tuh bang, dijemur tuh? Paling ada keisi panasnya dikit, sekali dinyalain Tamiya, udah habis gitu kan. Tamiya Kalau jadi kalau pakai POV-nya si baterai, ngapain gue dijemur? 2 jam cuman buat ngisi 1 detik dong. Iya. Itu juga paling nyalain set habis Habis. gitu doang. Tapi iya ya, kenapa orang dulu dijemur baterai ya? Iya, itu konsep apa dulu ya? Ada Iya. ilmu dari mana ya? Iya. Dulu dijemur aja, dipakai. Berarti dijemur. ada, biasanya kan kita tertarik sesuatu karena informasi dari influencer. Benar. Dulu siapa influencernya tuh yang ngejemur baterai? Iya. Pokoknya influencer yang relevan sama baterai dulu tuh Retsu sih bang, tau gak bang? Retsu and Go. Let's and Go. Gua banget lagi itu. Ya kan? Tokichi. Tokichi. Iya benar juga ya. Iya gua. Balik lagi ke Lutfi. Iya benar. Nah, Lutfi. Iya. beliau ini ya pernah di kafe, ya kan, dan sekarang sudah memiliki akun yang, followernya, masya Allah, banyak banget. Berapa sekarang? 235K. Betul ya? Ya kurang lebih tuh. Dan juga selain Instagram, juga dari TikTok juga ada. Oh iya. Tuh kan. Rame. Makanya kan penasaran kita kan. Tadi Benar. dia Dewan Perwakilan Benda Mati. Ini apa nih? Kalau Dewan Perwakilan kan berarti kan lo mewakilkan satu keresahan, ya nggak sih? Benar. Iya. Kan lo mewakilkan, otomatis keresahan-keresahan ini mau lo angkat, ya nggak sih? Ya. Berarti benda mati ini semua resah sebenarnya ya? Benar. Kalau dia Kenapa bisa kepikiran ke situ? ngomong tuh ya? Iya, kenapa bisa kepikiran ke situ tuh awalnya? Karena konten gue tentang itu makanya gue pakai bio yang itu sih bang. Atau kenapa mulai dari benda mati? Betul. Oh. Apa sih yang membuat lo kayak, gue kayaknya nih benda mati nih ada sesuatu yang pengen dia bicarakan tapi tidak bisa. Gue akan menjadi wakil mereka. Nah gitu. Nah, Titik baliknya apa? oke. Waktu itu sebelum gue fokus ke jadi Dewan Perwakilan Benda Mati ini, gue bikin konten tentang misheard lirik. Jadi ada lirik satu lagu gitu, kebanyakan K-pop. Gue bedah dalam pengucapan bahasa Indonesianya, ternyata bisa dibikin cerita tuh, jadi gue bikin animasi. Tapi suatu saat gue masuk ke tidak punya referensi lagi, susah banget nyarinya Mentok itu. ya? Mentok. Terus gue lihat postingannya Sinopal soal animasi tentang
maaf ya, tentang tai. Iya. Jadi Tentang kotoran tuh ya. iya, tentang Yang kotoran. Mereka berbuah-buah. ngobrol gitulah, ada yang warna-warni kayak gitu. Terus kayak, kok bisa dia mikirin POV-nya benda mati gitu ya. Jadi setelah itu gue jadi kepikiran benda mati. Sampai gue ketemu gorengan. Iya. Ternyata pas gue ambil, dan sisa 1, itu banyak yang nggak mau ambil. Ya, Wah, Indonesia banget tuh. Indonesia banget tuh. padahal kan sisa mubazir terakhir. kan bang, Betul, mubazir. betul, betul. Tapi kalau gue suarain sebagai gue, guys lu tuh harus makan gorengan terakhir, mungkin mubazir. Kayak penceramah banget gitu lah. Iya, gue belum sampai di level sepede itulah. Iya. Gimana kalau si tahunya sendiri, gorengan sendiri yang ngobrol. Iya. Tahu yang ngomong. Kebiasaan berarti orang Indonesia ya kayak gitu. Jadi akhirnya gue bikin konten itu, terus kepikiran lagi bikin si nastar, si gelas aqua, udah keterusan sampai sekarang. Dan kepikiran bionya, tadinya kan cuma kayak bapak yang gambar-menggambar gitu aja, kayak boring kan ya. Wise banget tuh bapak yang gemar. Apa yang kemarin? Boring kan kayak, Langsung apa nih? kebayang Patinosidin. Aduh, Pak Kasur. Lu mau lihat nggak? Kita lihat kontennya ya. Iya, Kita lihat iya, kontennya Lutfi ini loh. Nah, gue suka banget sama yang enter nih. Coba lo enter deh. Yang enter. Jangan diklik, di enter. Jadi gini, kenapa sih lu kalau mencet gue tuh lebih kenceng dari tombol lain? Ada masalah apa sih? Kenapa sih nggak bisa biasa aja gitu? Cetek udah gitu, nggak perlu cetak. Deh, coba. Padahal Satu lagi, ada lagi. Yang apa nih? Yang pembatas jalan juga bagus tuh. Coba deh, atas. Polisi tidur. bro, kita kok makin kepisah aja ya? Padahal kan kita dulu satu, agak kepisah. Gara-gara terlalu sering dilewatin manusia nih. Kenapa ya mereka selalu milih rebutan lewat celah kecil ini? Iya, mana kenceng lagi. Padahal kan kita dibuat biar mereka nyantai dikit. Apa kita ketinggian kali ya? Gak sesuai regulasi. Bisa jadi sih. Kita kan dibikin oleh inisiatif warga sekitar. Kagak pakai izin. Jadi kayaknya agak freestyle nih bikinnya nih. Masuk akal. Awas, ada motor mau lewat. Yang ini sih bang, yang martabak sih bang. Yang martabak. Tapi kalau kita lihat ya, secara konten emang relate dari keseharian kita. Relate ya. banget sama Relate. hari-hari, benar. Kata siapa orang pinggiran itu nggak dianggap? Lihat aja kita, anak pinggiran tapi paling diminati. Yoi nggak bang Terbul? Yoi bang. Ya gimana ya? Soalnya kita orang pinggiran tuh gabungan dari lembutnya rasa ingin nyaman, diterpa kerasnya kehidupan. Asli, keras lembut disatuin. The best. Ya gak sih? Ya, relate banget kan? Coba di post dulu. Itu lo awalnya, tadi kan lo bilang ya lo pengen nyampein satu hal gitu. Tapi sebenarnya semua tuh keresahan semua ya nggak sih? Keresahan semua Lo ya. berangkat dari sebuah keresahan, kemudian jadi satu karya yang menurut gue ini asik banget gitu. Iya. Iya. Itu enter karena lo emang hobi main warnet? Enggak juga. Enggak. Cuman setiap orang ngetik itu kan Endingnya Kayak- masih ada kayak mau spasi ke bawah, Bener. ada kenceng, atau enggak temennya juga ada satu lagi tuh yang diklik kenceng, si spasi. Oh gitu. Oh iya. Iya kan, spasi juga kenceng tuh selain enter. Main Ayo Dance tuh spasi itu. Ya, Kok ini nggak masuk? Spasi. Ada direspon sama si spasi itu. Oh, udah. Coba Ada di bawah tuh. Coba lihat. Kenapa sih lu kalau ngechat gue tuh lebih kenceng dari tombol lain? Ada masalah apa sih? Kenapa sih nggak bisa biasa? Cupu banget. Gitu doang ngeluh. Masih mending gitu kali. Dia nggak tahu gue gimana. Astaga. Nggak boleh jadi kamu mending. Nggak boleh banding-bandingin penderitaan. Tiap orang kan beda-beda batas kesabaran dan cara handle-nya. Aduh, sorry. Kenapa sih lu? Gue tweak ke pesan yang itu. iya. Selalu disisipin juga pesan-pesan juga ya. Betul. Itu yang uniknya ya. Nah, balik lagi nih, Vi. Jadi itu lo awalnya emang lo kuliah DKV kah atau emang biasanya kan kalau kita lihat teman-teman yang DKV atau seniman, gambar segala Ya, macam ya. tuh emang dia biasanya dari SMA udah suka itu, kemudian gue mau ngebentuk itu untuk jadi lebih bagus lagi atau terus gue akhirnya kuliah di bidang yang sama. Nah, lo ini biasanya lo kan kalau banyak orang kan yang gue kecebur nih sini nih tiba-tiba Ya. jadi begini gitu. Nah, lo nih gimana? Emang lo di situ? Emang gue bayangin akan kesini sih bang. Oh gitu. Iya. Lu udah bayangin bakal jadi benda mati kurang Enggak juga.
bakal kerja di DKV. bakal kerja di bidang kreatif gitu. Soalnya pas di sekolah dulu yang paling seru tuh kalau nggak pelajaran bahasa Inggris ya pelajaran seni bang, gambar. Iya. Kalau bahasa Inggris gambar. Lo Iya. itu ya? Iya. Lo itu ya? Kalau yang lain kayak fisika apa tuh kayak wah Enggak ya? tidak Berarti lu minat kayaknya. di daerah Gorontalo kemarin emang pada saat yang bagian seni lu suka banget. Iya, Dari situ cikal bakalnya berarti. Ya? Betul. Untuk kita nggak satu SMA ya, nggak ngobrol gitu. Matematika, fisika banget. Oh, keren. Kelihatan. Kelihatan Kelihatan kan? Terus Iya. Akhirnya gue ketemu temen dari Jawa, dia mau mengenalkan kalau ada jurusan DKV. Tadinya gue nggak akan seberani ini untuk kuliah dari Gorontalo. Gorontalo kan Iya. jauh tuh dari Benar. ke Malang, terus ambil DKV yang bahkan gue nggak bisa jelasin ke orang tua akan jadinya seperti apa. di kafe itu apa? Ah ini Iya, DKV itu betul. apa? Ya desain banner lah kayak gitu. Oh gitu loh. biar Desain gampang. banner lah. Kalau nggak setiap Lebaran kan pasti kumpul keluarga. Kamu gimana? Kamu kerja di mana? Bapak tahu SpongeBob? Ya gitu-gitulah. Kayak gitu. Ya, Lo bilang gitu. daripada dijelasin gini kan ribet. Ribet, ya. iya bener. Nggak paham soalnya ya. Berarti orang tua paham juga tuh walaupun lo jelasin cuman Bapak tahu SpongeBob. Ah itulah gua. Bapak pernah lihat ini banner di tempat fotokopi? Ah, itu udah kerjaan saya. Itu bisa. Itu gimana orang tua pas lo Bikin pasti si Cina. ngerespon gitu kan? Almarhum bokap sih pas udah semester 5 saya masih diajak diskusi. Yakin masih mau di DKV gitu. Oh, gitu? Dia Sampai nanya masih sebenarnya harapan dia bukan di DKV sih. Ya. Dia pengennya gue tuh masuk tafsir hadis. Oh. Di mana tuh tadi? Di UIM. Pokoknya semua di UIN gitulah. Iya. Terus akhirnya gimana tuh lu meyakinkan orang tua ini penting nih, maksud gua sebenarnya kan gini ya, nggak salah juga apa yang mau orang tua bener dong maksud gua. Ya. Jadi tapi terkadang kemauan diri kita ini penting juga untuk kita fight bahwa kita pengennya ini dan kita bisa mempertanggungjawabkan itu. Betul. Cuma kan kita harus komunikasi ke orang tua bahwa Ya. Pak, Ma, gitu. Saya tuh sukanya ini dan saya pengen bertanggung jawab sama ini. Dan akhirnya alhamdulillah dong, lo bisa buktiin itu Iya. bahwa lo bisa lo ngasilin dari apa yang lo pertanggungjawabin. Nah itu lo diskusi ke orang tua gimana, Vi? Kalau diskusinya pasti panjang ya. Cuman singkatnya gini ya. Mungkin mereka sudah percaya ternyata pilihan gue tuh bisa nyelipin dari visual ya. Kan ada sifat Tuhan tuh yang musawir ya kalau nggak salah ya. Yang maha pelukis kalau nggak salah ya. Itu kan Tuhan kan mencintai keindahan, visual tuh keindahan. Jadi pendekatan bokap lebih cocok di daerah situ, ke arah agama gitu. Oke. Kalau nyokap, yang penting gue bisa makan sih dengan tenang sih aman gitu. Sehat-sehat nggak? Sehat, alhamdulillah. Jangan begadang ya? Oh, alhamdulillah kayak gitu. Begadang ya? Begadang. Begadang mikirin konten. Tapi Fik, ini lucunya kan kalau tadi kita sempat ngobrol di belakang gitu ya. Ya. Bahwa Lutfi ini kan membangun sebuah akun ini untuk mencapai followers yang banyak Iya. ini kan butuh waktu yang nggak sebentar ya. Betul. Kalau tadi lu bilang dari 10 tahun, 8 tahun sih followers masih 5.000 gitu ya. 8 tahun tuh. 8 tahun loh, dan baru percaya di 2 tahun ke belakang gitu. Nah itu kan ada proses tuh. Betul. Nah itu tuh pencarian itu gimana tuh sampai lu sekarang ini gitu. Pada akhirnya kan pada waktu itu kan pada saat lu lulus kuliah, ya lu sempat kerja juga tetap di bidang yang sama. Nah itu gimana tuh? Oke. Di bidang yang gue kerjain tuh kan visual juga tuh. Nah, itu masih align sama apa yang gue pengen. Tapi lama-lama bergeser gitu di visual. Jadi gue jadi desainer, gue pengennya gambar tapi tugasnya di kerjaan tuh desain. Nah, akhirnya gue gambar untuk project yang lain, personal project. Sampai gue menemukan titik kalau gambar tuh perlu fun-fun aja. Jadi gue cari celah bercandanya di mana. Akhirnya gue ketemu Miss Heart Lyrics itu. Miss Heart Lyrics naik sampai gue stuck. Jadi gue bikin yang sekarang ini. Kayak gitu. Juga ya. Berarti dia benar-benar mencari celah biar tetap di apa yang dia suka dijalanin. Tapi lo pakai kaidah itu nggak sih? Kaidah 3 detik pertama harus gimana, kemudian ini harus apa, gimana? Lo pakai kaidah itu apa lo cuman sekedar kayak ini yang di otak gue kayak gini, ya udah gue tuangin aja dan kebetulan banget Ya, simple as that jadi gitu. Ya gue pakai kaidah yang kebetulan banget jadi. Karena gue nggak paham analitik sih bang. Gue nggak pernah lihat itu. Jadi benar-benar kayak yang
Makanya kita relate banget ya. Jadi kayak ya keseharian yang gue lihat, yang kita lihat, lu pedesan. Enggak. Kayak lu pedesan. Enak nih maksudnya, my pedesan. friend. Oh, iya. Ya gitu ya. Jadi dibikin aja yang paling simple, yang relate sama kita, jalan gitu ya. Nggak, tapi gue setuju banget. Maksudnya kadang banyak orang tuh yang ribet ya. Mikir, ini harus begini, ini harus begini, ini begini. Wah, ribet. Detik pertama. Udah capek, apa segala macam. Asli gitu-gitu aja. Hooknya kayak gitu. Iya, begini. Tapi justru malah terkadang maksudnya itu jadi nggak bisa jadi patokan juga ya. Gue sih ngeliatnya dengan Lutfi bikin seperti ini tuh kayak apa ya? Segala sesuatu yang gua anggap resah itu bisa jadi hal yang menarik karena apapun ya, karena gua di film juga gitu kan. Pada saat gua di film dulu, gua ngeliat film yang baik itu adalah ketika kita melihat sebuah keresahan dan kita angkat keresahan itu. Jadi ya ini terbukti di Lutfi gitu kan. Bahwa keresahan yang diangkat sama dia itu bisa punya impact ke orang banyak akhirnya kan. Ngomong impact, sekarang kita punya berita yang lagi rame. Baru pengen buat sesuatu dia. Iya. Vi kalau mau gorengan Iya. ya, nanti aja kita sambil makan-makan gorengan. Ada satu berita yang lagi menarik banget nih di sosial media. Mana? Ini. Oh, Ini Pak. SPBU di Madiun beri 2,5 liter BBM gratis bagi pemilik nama Agus. Wih. Karena lagi Dalam rangka? bulan Agustus. Oh, Agus. Kemerdekaan, Bang. Iya. Gimana menurut Levi? Memang bulan Agustus itu adalah hari kemerdekaan yang paling merdeka buat Agus sih. Oh, benar. Agus. Tapi Bang, gue kan bikin konten Agustus juga tuh kemarin tuh. Tapi Iya. ada yang komen gitu. Bang, kok tetangga gue namanya Agus tapi lahirnya bulan Juli? Gimana itu Bang? Gue bingung. Iya juga ya. Iya. Agus saya bulan Juli. Iya juga benar. Ini kenapa sih? Harusnya dia Agustus ya. Harusnya dia Agustus. Akhirnya bulan Agustus. Baca komennya. Selain full senyum, Agus juga full bensin. Gue setengah liter. Bener. Isinya segitu udah selesai tuh. Tapi keren Madiun ya. bisa Tergantung kalau Agus standar nggak cuman segini doang kan. gini. Oh iya. Apalagi Agus Harley ya. Agus Harley juga. Boleh juga nih jadi pelawak. Namaku Yanti, tapi bisa dipanggil Agus. Jadi jadian. Jadi Masuk jadian. nih, ini baru masuk. Kacau. Berarti cuma bisa si Agus doang. Agus ya? doang. Nama-nama Karena kan nggak yang bisa. promo Agustus. Iya, emang sih menarik ya. Kadang gue begitu masuk bulan Agustus tuh gue sangat happy. Tuh, kenapa tuh? Iya, karena di bulan Agustus biasanya banyak promo. Ada 88 ya kan? Oh. Ada Agus iya. bensin, ya nggak sih? Kita kalau misalnya habis upacara tuh, dulu kan ingat ya tuh? Iya. Masuk ke kopi-kopi atau kemana tuh, ada promo Ada 17. promo 17 atau nggak promo tahun umur negaranya. Iya, Bounty Hunter, my friend. Betul. Nah, kita lihat berita berikutnya. Zoom sarankan semua karyawan untuk kembali WFO. Miris banget. Zoom digunain buat apa? Zoom untuk WFO. Ironi ya. Bener. Ironi banget nggak? Bener. Zoom dibikin untuk apa dulu? Untuk meeting. WFH. Buat di rumah gimana sih, Dak? Oh iya bener. Masa WFO gimana? Oh iya, bener juga loh. Zoom dibikin dulu buat orang biar kerja dari rumah. Iya, ngantuk. Iya benar. Ngantuk mulu. Iya, berarti Terus sekarang nggak kepake dong. Dia nyuruh karyawannya untuk masuk. Gimana, Vi? Bener. Dia diterpa kenyataan bahwa WFH terus semuanya fokus kerja kayaknya. Benar. Saya juga mengalami itu. Berarti udah kembali seperti dulu. Bagaimana menghidupkan Zoom? Dia bakal ngomong apa? Apa ya? Nggak bisa ditembak mulu gitu. Gak bisa ditembak mulu. Apa gunanya brainstorming kalau Iya. bisa ditembak? Error bang, lu. Kacau. Kita baca komen ya. Kita baca yuk. Tuh, nyampe kantor, meetingnya pakai Zoom. Beda-beda tempat. Yang penting Zoomnya kepake. Oh Yang iya. penting Zoomnya kepake, kan udah bayar. Benar. Iya kan? Lanjut ya. Kau yang mulai, kau yang mengakhiri. Kadang begitu ya? Tapi dulu gue fenomena Zoom awal ya, gue agak mes loh jujur aja dan FYI ya. Dulu tuh zamannya Zoom gue pertama kali Zoom muncul kan tuh lagi COVID ya, lagi rame banget nih lockdown nggak bisa kemana-mana. Percaya nggak gue bikin film dari Zoom? Asli gue bikin film dari Zoom. Gimana caranya? Udah Zoom, jadi gue waktu itu bikin cerita nih, belum ada bikin cerita. Ceritanya tuh 3 orang ya,
Jadi ada suami istri yang tadinya tuh tinggal bareng, kemudian terpisah, istrinya harus diisolasi, terus suaminya harus ngerjain kerjaan rumah sendirian gitu lah. Nah istrinya itu tadi nggak mau dijemput gitulah. Jadi sebenarnya gue pengen ngomongin keresahannya itu, ini tuh masalah mindset sama ketakutan. Gitu, Pak Mas. Karena dulu sosial media luar biasanya nge-share tentang ketakutan. Orang dulu dibawa pakai ambulans sampai sebegitunya. Benar. Dan ada astronot datang gitu kan. Nah, gua akhirnya bikin itu. Jadi bener ceritanya tuh tentang dua orang ini yang lagi zooman aja. Setiap malam dia ngecek kondisi istrinya, zooman. Gimana kondisi lo, sampai akhirnya ada satu fase akhirnya dia tuh suaminya akhirnya kena COVID juga. Terus nggak ada yang nguatin mereka berdua gitu. Jadi gue semuanya ngambil perspektif dari masalah ketakutan. Dari masalah ketakutan. Ketika kita lihat videonya kalau gitu. Nggak ada, Pak. Nggak ada, nggak komersil itu. Dikira mau dikasih lihat. Terus ngedirectnya dari Zoom? Ngeliatnya dari Zoom. Dan gue ada krunya tuh kalau nggak salah 10 orang ya. Gue director, ada stradanya juga, DP-nya juga ada, DP-nya dari via Zoom aja. Jadi dia ngarahin laptopnya, dia bilang, jadi dia kayak misalnya, laptop lo kurang kiri, kurang kanan, agak mundur dikit laptop lo. Gitu, ada kalau pakai handphonenya coba taruh di ini. Dulu tuh, lo tau kan ada gantungan pintu tuh. Yeah. Suruh lakban sama dia biar bisa lebar gitu. Taruh di lakbannya biar bisa lebar. Itu DOP-nya kayak gitu. Terus habis itu Niat juga ya? Hah? Niat juga ya? Niat pas seniat itu gue dulu bikin. Dan ada wardrobe-nya juga sama. Dia kayak ngeset lu ada punya baju warna merah nggak ini apa segala macam. Segitulah gitu. Jadi Zoom ini menarik banget dulu ya. Jadi masa pandemi itu juga tetap bisa kreatif ya? Yes, dan di record Iya kan? langsung Di saat itu. record, iya benar. Menarik. Cuman baik lagi tadi sesaat aja. Benar. Karena udah habis juga ya masa Habis juga. juga. Berita selanjutnya. Polusi udara Jakarta makin parah. Presiden Jokowi pindah ke IKN jadi salah satu solusi. Apakah solusi menurut lo? Kebetulan istri gue tuh dari Balikpapan. Dan kota besar terdekat dari IKN kan Balikpapan tuh. Betul. Bandara yang dituju kan Bandara Sepinggan juga, Balikpapan. Ya. Apakah di sana yang terbaik? Tergantung lu nya sih. Kalau lu pengen hidup yang lebih emang nyari udara seger, emang sih di daerah Sulawesi atau Kalimantan sana lebih segar. Cuman kan kalau orang-orang kayak Jakarta ini kan fokus ke industri yang berbeda dari kota-kota lain kan. Ya. Nggak bisa segampang itu pindah ke ini, apalagi Zoom udah mau mati kan, jadi nggak bisa meeting dari jauh. Ini balik lagi. Tapi kalau misalnya kita gambarkan IKN, itu bakal ngomong apa nih? Tembak lagi. Kalaupun bikin bang, gue pengen presiden yang isi suaranya nih, bisa nggak sih? Wih keren ya, asli keren banget tuh, setuju gua. Bisa, Boleh lah. itu. Pak Jokowi, Pas coba Pampres kita Indonesia. ini kali ya, kita ajuin aja kali ya. Berarti Kita panggil Pak Jokowi. Kacau. Komen Pak. Komen aja. Serem ya? Ya udah, nggak usah dibaca komennya. Serius nggak sih Pak? Baca. Ini udah akhir tahun yang kritis soalnya, jangan dibahas. Iya. Tapi gua inilah maksudnya ketika emang mau pindah ke IKN itu jadi satu solusi, maksudnya kira-kira Kita dukung, berarti kan? ya, tapi yang ditawarkan nih apa dulu? Apa dulu, gitu. betul. Jangan sampai kita datang ke sana, pindah tempat ke sana, aksesnya masih sulit, gitu Betul, ya nggak sih? betul. Kemudian fasilitasnya masih belum memadai, otomatis akhirnya kan orang-orang yang tadinya Yang terbiasa di semua fasilitas ada, pasti sampai jadi sana tidak. berubah. Benar. Gitu. Nah, balik ke Lutfi. Balik ke Lutfi. Ada satu hal yang pengen gue tanya nih. Apa tuh? Jadi sebelum tadi menjadi Dewan Perwakilan Benda Mati, Iya. ternyata Lutfi ini pernah bikin memiliki YouTube. Oh iya, dia YouTuber. Bener banget. Yang mengkomenkan sebuah makanan. Makanan kaki lima. Nah, itu Apa gimana benar cerita itu? bisa ke situ tuh? Yang dimana kan lu kan notabene ngedesain banget nih orangnya, ya kan? Iya. Lu suka banget yang namanya desain, visual, dan lain-lain. Dan tiba-tiba lu menjadi reviewer makanan. Oke. Sebenarnya bukan reviewer sih bang. Hah? Gue bilangnya lebih ke gue jajan tapi direkam aja. Karena gue nggak punya ilmu untuk mereview itu. Gue cuman bilang apa yang gue rasain. Bahkan awal-awal nggak muncul muka gue. Cuman kayak gue awalnya ini kan suka nonton video yang kayak gitu. Yang nggak ada orangnya, kayak aktivitas aja.
gue merasa ketika gue nonton video itu gue merasa gue kayak lagi antri martabak kan kalau kan kalau orang antri martabak kan pasti seneng banget kan lihatnya. Iya, kan? benar. Iya benar. Benar. Iya lagi mau ngangkat experience itu ke orang-orang ini. Oh, jadi lu menjadi point of view-nya mereka. Iya betul, makanya di situ. Tapi ini Lutfi orangnya spontan sekali ya. Spontan banget loh. Maksudnya dia melakukan hal-hal yang menurut dia paling dekat yang bisa gua lakukan gitu loh, yang bisa Lutfi lakukan. Tapi itu jadi loh. Iya kan? Maksud gua, coba deh. Lu membuat YouTube itu kemarin subscribernya, viewernya berapa? Ada viewer yang sudah hampir belasan juta tuh view-nya satu video tuh. Belasan juta? Iya, padahal cuma video cincau doang. Gue turun dari stasiun Jakarta, ada abang-abang cincau gitu. Bang, beli bang. Udah video, bahkan gue nggak ada video gue minum. Tapi itu belasan juta, aneh. Orang dari Brazil gitu komen, this is even cleaner than India. Oh my god. Dibanding iya tuh. Perindapan. Iya. Perindapan ya. Ada yang muji-muji gitu kayak, wah ternyata kita lebih bersih dari India ya. Nah, jadi berarti kan India kan membuat sebuah konsep kreatif yang simple itu works juga ya. Kadang kita kan Oh iya, udah terlalu terpaku sama yang gua harus pakai gadget ini misalkan gitu ya. Lighting harus seperti ini, arahan cahaya Besok hibu gua jual ke lu deh ya. Saya sudah hibu sih bang. Oh, Naruto. Oh iya. Oh wibu. Wibu. Iya kan? Nggak pakai strategi enggak? Enggak. Ya kan? Riset marketing enggak juga. Ya enggak? Kaidah marketing enggak juga. Enggak sih. Cuma mikirnya turun dari bis, lihat cincau, beli cincau di videoin 11 juta. Yang dimana niatnya cuma gue pengen orang-orang yang lain menjadi point of view gua. Simpel itu, Pak. Berarti dia bapak point of view. Ngerti? Iya enggak? Tapi itu ini bang sih. Kenapa gue suka itu karena respon si pedagang yang gue rekam itu beda-beda. Ada yang males, bang. Ada juga yang jadi pengen so skill gitu. Tukang nasi goreng bang. Langsung gitu. Oh, jadi show off ya? Yang mau tambah jadi merasa pizza gitu. Iya. Betul-betul ini ya. Ini bener. Yang bakso nggak ada actionnya karena cuman gini aja. Iya, cuma doang, cuma doang. Mie ayam ada kalau mie ayam dia? Mie ayam ada nggak? Mie ayam? Yang paling Itu asik banget kan? Iya. Pas Oh iya, tangan ininya ya. Bener, mie ayam tuh. Kan itu bagus, Vi. Ya nggak sih? Lo nggak mesti ya capek-capek riset segala macam 11 juta. Ya. Terus subscriber lo 500.000 ya? Lebih ya? Enggak, 139.000. 139.000 itu berapa tahun tuh? Lo maintain? Nggak bisa dibilang maintain juga sih, gue konten-konten aja. Ya maksudnya lu bikin selama berapa tahun tuh untuk dari 2018 sampai sekarang masih nggak? Kayaknya terakhir gue ngonten serius itu kayak 2 tahun lalu lah paling. Oke, 2018 lumayan. Terus kenapa lo mutusin untuk dari gue nggak lanjutin lagi deh? Ya. Kan maksudnya saingan, duitnya kan juga ada di situ kan? Betul. Potensinya. Emang ada potensi di situ, tapi gue juga stop gara-gara kesehatan sih bang. Oh, capek. Karena sangat kaki lima tuh, kan sampai kaki lima tuh gue harus pinggiran tuh kayak kolesterol gue naik. Terus tuh kan, tau nggak? Berhentinya aja sesimpel itu. Kalau gue naik udah kontennya. Enak bener ya? Iya. Terus sama bosen juga sih bang. Tiap hari nyari apa yang harus jadi nggak tulus, jadi nggak nikmat makanannya. Tadinya gue suka banget es cincau tapi kayak apa nih yang perlu di bagian mana yang Jadi dicari-cari Iya, ya. jadi Tadi cari. kita dapat satu poin ya, maksudnya konten itu emang harus tulus. harus lu suka. Bukan Raisa ya? Nggak mesti gajah juga. Nggak maksudnya Sudah sewindu. kita panggil tulus. Silakan datang. Enggak, jadi maksud gua, ya beneran sih maksudnya. Terlihat jelas banget gitu ketika lo tulus ngerjain sesuatu, lo pasti nggak akan pusing mikirin harus begini, harus begitu, karena memang lo ngerjain apa yang lo suka aja kan. Betul. Iya nggak sih? Iya. Ya gua ngerjain apa yang gua suka aja gitu. Dan itu menarik maksud gua. Menarik. Ini buat kita semua, termasuk gua ya, dan teman-teman kita semua, maksudnya kadang tuh kita berkonten tidak melihat itu. Gitu loh. Cuma pengen kayak dia nih, pengen kayak dia, tapi dia nggak tulus untuk konten itu. Ya nggak sih, lo ngerasa seperti itu nggak? Iya. Kadang-kadang.
Oh, iya. Tapi ya kalau udah serius, kontennya udah serius, apalagi udah kolaborasi sama brand-brand, itu kayaknya harus serius sih bang. Oh, itu harus serius. Udah pasti. Karena iya dong, kalau itu kan anak kan Pasti. jualan. Maksud gua Tanggung jawab kan jadi. Bener. Tapi maksud kita adalah maksudnya anak zaman sekarang gitu. Ya lu jangan pernah ragu untuk melangkah dulu intinya gitu kan. iya benar. Seperti halnya Lutfi gitu. Maksud gua kayak lu bilang gua suka baca jajan kaki lima, gua pengen deh ngelakuin menjadi point of view-nya gue terhadap masyarakat gitu ya kan. Nah itu kan menjadi bermanfaat gitu jadinya untuk kayak gini kalau gue rasain, apalagi kalau misalkan yang dari Gorontalo nggak pernah lihat cincau di Jakarta seperti apa terwakilkan oleh lu gitu kan. Betul. Dan lu waktu kemarin syutingnya simple pakai handphone yang lu punya aja kan? Pakai kamera mirrorless gitulah, Canon early stage gitulah, entry level. Cukup banget Bisa sebenarnya. ngomong deh tuh. Nah, coba dihidupin deh. Ngomongnya apa sekarang? Nah, coba. Pong, ini lensa berat banget bang. Bener-bener ya. Gitu. Emang kayaknya seberat itu kan? Pakainya Enggak, kalau ada lensa yang Makanya dia kalau ngomong gini, bang, gua udah nggak dipakai lagi bang, ya kan udah nggak dipakai lagi. Kalau kita ngomong soal kamera, ngomong soal lensa, kita punya beberapa video lagi viral tidak? Nah, Ini dia, kita akan bahas video-video. Kadang nggak tahu ya, kita tuh ada habit baru sekarang. Ya nggak sih, di era sekarang nih ternyata kita tuh tanpa disadari selalu scroll. Ya nggak sih? Nah. Lu suka ngerasa itu nggak? iya suka banget. kayak lu Dan belum itu- tidur ya kan, lu tidur. lu Dan pasti itu candu nge-scroll loh ini sesuatu. sih. Candu. Aduh banget lu. Ini kayak ngeliat punya dia nih konten-kontennya kan, karena relate nge-scroll terus kan, iya kan? Lu kalau di Instagram nih paling suka saat ini konten-konten yang kayak gimana sih modelnya selain kontennya Lutfi nih lo? Kalau gue pribadi ya, pokoknya yang life hack, yang soundtracknya kayak pau mau. Iya lagi. Iya bener. Lu hidup lu kan relate sama gua dah. Gua suka banget ngeliat kayak gitu. Life hack gitu. Life Kalau hack. nggak life hack, ngebuktiin life hack orang. Benar, iya. Dia cobain. Oh, gitu. Ternyata gagal. Gagal. Iya. Udah. Yang bener bukan bener, Iya. bener. Bukan konten yang depannya gambar pantai, terus lagi sunset, ada gambar apa? Ayunannya kan ya? Yang melo gitu ya bang. Melo. Lebih suka yang liburan yang agama head on the sun. Iya. Iya bener. Lutfi lo. Bener. Lagi plan. Kita play dulu videonya sampai lupa nih. Iya bener. Nah ini dia ada satu yang konten lagi viral. Ay cai gitu tuh. Tak iya herang sih agak jebur. Mau herang dalin cai kotor. Itu gimana? Maksudnya gimana dia jatuh. Dia habis jatuh naik motor. Hmm. Terus dia ke selokan tuh ke atasnya. Selokannya jebol. Orang Indonesia nih. Bandung. Astagfirullah. Asem banget ya. Jadi dia Berarti kepleset. enggak, itu dia pembatas itunya nggak kuat. Iya udah rapuh. Kalau bisa ngomong apa? Coba lu cek dulu, jangan-jangan itu apa venue-nya Benteng Takeshi bang. Ayo. Lucu sekali dia mah yang mulia, lucu sekali yang mulia. Bener banget. Lipat dong ya. Habis itu ada video selanjutnya, saya akan berjuang keluar guys. Terus apa rajanya? Lucu sekali dia yang mulia ya. Coba baca komen dulu. Pertolongan pertama ketawa. Iyalah ya. Dia lagi niatnya ngevideoin temennya habis kena musibah. Double. Dia Jatuh. ketawa, aku juga ketawa pasti. Wah, terpantau masih tegar karena masih bisa senyum. Wah, Gitu. suara masuk tuh. Video berikutnya. Iklan apa? Desainer freelancer? Nggak main lah. Desainer percetakan lah. Nenek tetap diturutin. Layanin 20 klien bisa 1 hari. Tipe tetap kita yang ganti. Salah cetak kita yang ganti. Nggak terancam AI sama sekali. Tahu nama pun cuma lihat doang. Desainerku dari nol tanpa konsep cuma 10 menit. Pernah kau bisa ide? Ya begitulah, desainer percetakan lah. Oh, gitu ya? Pas nih.
Wah, Orang di kafe gue gimana? sebagai visual designer ya, Nah, sangat salut dengan desainer percetakan. Percetakan, Sorry. benar. Kita tuh gaya aja. Kalau kita tuh kayak Ya. post-it segala, mereka skillnya dewa, men. oh benar, Datang, setuju. Bang, saya mau print ini. Oh, cepet banget, Dia udah tahu shortcutnya juga ya. Udah hafal. Cepet banget, bener. Speednya itu loh yang nggak bisa Speed ya, dibohongin. Dia benar. make change speed itu Bener. bagus Dan banget. dia pakai aplikasi lagi. Iya, benar. Nggak cuma satu aplikasi. Kita baca komennya ya. Benar. Desainer percetakan adalah kaum yang memiliki kesabaran tingkat tinggi menghadapi pelanggan. Wih. Oh, benar. Bener tuh. Bener. Apalagi ibu-ibu ya. Lu Apa? pernah nggak sih di direct langsung sama ibu-ibu desain? Pernah nggak ngalamin fase itu? Oh, nggak pernah. Nggak pernah. Cuman pas gue ngonten satu konten yang kaki lima tadi, ada ibu-ibu datang gitu. Di direct si penjualnya gitu. Jangan yang ini, jangan yang itu. Konten gue kan. Wah, jadi konten nih. Ternyata orang-orang komen ya pada ngomenin si ibu-ibu. Gitu. Akhirnya lo berdampak pada views juga banyak. Iya, dong. alhamdulillah. AdSense lagi masuk tuh. Semesta bekerja seperti itu, Bang. Itu dia. Tunggu-tunggu, ya kan? Tapi kalau soal karyawan kayak pekerja karyawan-karyawan di dunia percetakan gini, gue pengen tanya sesuatu, Bang. Apa tuh? Lu Sama. pernah ketemu tukang fotokopi yang ramah nggak, Bang? Enggak, iya. Biasanya kalau nge-print Berapa? Oh iya benar. Oh iya. Belum lagi nih ya. Ada misteri. Ada Males tuh bener. ada apa namanya ngelurusin kertasnya dulu tuh biar Iya. nggak jadi satu cekrek. Oh, kayak gitu kan. Iya benar. Enggak sampai gitu, Bang. Spiral. Deh, spiral deh, kan spiral gitu tuh. Apakah dengan merubah UX-nya itu mereka jadi lebih ramah akan menaikkan pembelian fotokopi? Tidak juga. Tidak juga ya. kayaknya. Selamat datang di fotokopi kami. Itu justru yang dicari. Itu justru yang dicari. Itu menjadi USB tuh, ya kan? Iya. Gak enak gitu ya. Siapa tahu ya. Kan yang tokonya gelap tuh kalau. Kan gitu ya sih. Iya, lampunya remang. Lampunya gelap remang, etalasenya agak kotor tuh. Biasanya buat garis-garisan tuh. Terus Windows 98 ya. Aduh, makan kerupuk sepatunya. Dan Menurut lo gimana? Di dalam kesedihan orang lain, kita bisa melihat hiburan ya buat kita ya. iya, entah mengapa ya. Iya. Betul juga. Iya, dengan dia sepatunya rusak dia nggak sedih tuh ya, tapi dia ingin menghibur kita jadinya ya. Tapi Bang, lu pernah nggak bagian belakang sepatu justru yang ini, yang Jebol. Buka. jebol, yang kebuka? Pernah. Sering. Suka ini kan masuk batu gitu pas kita Iya. langkah, Iya. lontar gitu kan. Asik banget itu. Iya. Oh iya ya. Iya, makanya cobain dong. Bapak kan sepatunya ori terus. Iya. KW lah. Ori, nggak main lah. Nggak main lah, KW lah. KW. Global market, Bos. Kita baca komennya. Udah coba mainin dulu. Yang sabar ya, Bro. Temen lu baik mau ngasih makan. Ya, Ya. buat sepatu makannya. Sepatunya makan Tuh. kerupuk. Kerupuk enak nih buat pakai bubur. Iya bener, Iya kerupuk kan? buat nasi goreng. Biasanya suka lupa tuh dimakan tuh. Heeh. Nasinya dulu yang habis. Ya, intinya, ya baik lagi tadi ya, konten-konten di Instagram ini kan akhirnya gue ngerasa apa ya, semua orang tuh bisa jadi artisan ya nggak sih? Karena kontennya mereka masing-masing. Ya nggak sih? Segala sesuatunya tuh orang jadi lebih dekat sama ide kreatif. Iya. Ya, beda kalau dulu kan kita lihat bahwa ketika kita pengen jadiin sesuatu tuh ya udah cuma bisa dinikmatin sama sekitar kita aja. Kayak misalnya kita lagi nongkrong bareng-bareng, ada kejadian lucu apa atau hal-hal yang biasa dilakuin dan itu relate, ya cuma kita bagi ke teman-teman kita doang saat itu. Tapi hari ini udah berubah. Bisa Udah. dibagiin ke seluruh dunia ya. Iya. Bener. Ya balik lagi tadi makanya dengan konten-kontennya Lutfi tadi menarik ya, maksudnya bisa jadi inspirasi buat teman-teman semua juga bahwa tadi tuh nggak perlu deh lu Nggak perlu pusing pikirin bikin sampai harus sedetail gimana. itu, iya. Tapi kuncinya emang harus relate ya. Iya nggak sih? Oh, kalau buat engagement yang 3 ya? Iya, perlu relate sih. Relate. Kalau nggak relate, apa yang kita dapat kalau nonton itu kayak? Selain itu apa? Ada nggak, Vi? Ada apa dari yang lo selama perjalanan lo bikin konten kayak sekarang nih? Apa yang Oh, selama ini gue tahu nih, ini kuncinya nih, begini pasti engagement tinggi, viewsnya tinggi. Itu ada nggak kunci-kunci yang lo akhirnya dapetin tuh dari yang tadinya lo cuman ya udah bikin aja deh, gue ngajarin apa yang gue suka aja. Cuma kan selama berjalannya waktu lo kan pasti dapat insight itu. Kemudian lo rubah insight-nya jadi ini pelajaran buat gue gitu. Apa ya?
Oh, yang gue selalu pakai sampai sekarang tuh konsistennya sih, Bang. Gue tuh hampir tiap hari upload kayak gitu. Oke. Dan iya nggak perlu jauh-jauh. Ketika lu dapat ide, jangan dibiarin ada di Nganggur pikiran lama. lu sekitar sejam gitu lah. Kalau gue tuh lagi motor nih, ada ide lihat tambal ban. Apa nih? Oh, gue dapat kepikiran konten tuh, langsung melipir gue, nulis di notes gitu, tambal Wih. ban ini kayak gitu. Keren. Oh, paling nggak di save dulu ya, Iya. apa yang mau dibikin ya. Kalau nggak akan lupa Bang sih. Ya, Iya, benar. Kan benar sama gue juga, dulu pernah sama tuh, gue ngelakuin yang sama ketika gue masih di film ya. Gue tuh selalu merhatiin setiap orang. Ya, baik lagi sama tuh, semua kan berangkat dari keresahan, semua karya itu berangkat dari keresahan menurut gue. Yang menghasilkan pun juga itu berangkat dari keresahan. Jadi saat itu gue bener-bener ngeliatin, kayak gue mau bikin karakternya dia preman gitu ya. Tapi gue nggak ngeliatin preman, gue ngeliatin dari sisi luarnya preman gitu. Kan kalau kita lihat sebenarnya, kalau lihat nih orang yang bengis jahat itu, sebenarnya tuh dia nggak terlihat secara fisiknya bengis jahat nggak sih? Kayak lo pernah lihat nggak sih di berita orang-orang yang mau ngebunuh segala macam dia bengis bisa mutilasi orang. Bentukannya nggak kayak gitu ya? Dia nggak berpenampilan selayaknya preman badan gede, pakai jaket jeans tatoan, pakai kupluk. Iya nggak sih? Nah gue coba nyari sudut pandang lain. Iya, benar. Dan itu gue bener perhatiin orang, oh, orang kayak gini bisa aja ngelakuin gini, orangnya bisa. Itu sih, maksudnya berangkat dari keresahan tadi itu menarik. Bahkan keresahan lu itu bisa jadi keresahan lagi. Nah, gimana? Contohnya nih kan gue jadi merhatiin benda mati tuh. Iya. Nah, gue jadi ide konten. Jadi gue bikin konten kayak konten kreator lain nyari ide. Apa ya? Terus kalau gue kayak rak piring tuh gue cek, kamu ngomong apa kayak gitu. Jadi ide. Atau gue ke Mr. DIY atau hardware apa di tempat ini ya, perkakas lah. Kayak Palu gitu ya. dia nyari-nyari gitu. Palu, paku. Jadi lu sekarang dari kehidupan lu, selain daripada kerja, ya lu memperhatikan benda mati aja pokoknya ya. Sebisa mungkin dapat ide dari situ sih. Iya, karena kan emang kebutuhannya dia untuk membuat konten lagi yang baru ya, itu ya. Tapi itu akan ada ini nggak sih? Maksudnya kalau kita ngomongin soal suatu hal yang relate gitu, akan ada habisnya nggak sih? Apalagi kan lo kan mungkin target market lo kan akan selalu berubah ya. Yang sedangkan kerelatean itu belum tentu ke semuanya sampai yang baru. Kalau gue nggak mikir sampai situ sih Bang. Selagi masih ada dibikin terus. Digas terus aja ya. Kalau udah mentok baru kita, daripada lu mikir, wah ide ini bagus nih, tapi nanti akan habis. Nah lu nggak akan jalan kan. Nah, itu poinnya lah. That's the point. Itu poinnya. Jadi lu jangan pernah berhenti sebelum lu melakukan. Betul banget. Iya kan? Nah, ini pertanyaan juga nih, Vi. Emangnya ketika lo bikin kayak gitu, kemudian tadi lagi lo pengen nunjukin ke orang tua khususnya bahwa apa yang lo bertanggung jawabkan ini menghasilkan. Emangnya dari yang lo bikin sekarang ini menghasilkan? Alhamdulillah sudah menghasilkan. Alhamdulillah ya. Iya. Dengan cara? Yang paling menghasilkan adalah kolaborasi brand sih. Kolaborasi. Collab sama brand. Jadi kolapsnya gimana? Kalau misalnya benda mati ini lo kolapsnya gimana? Contoh aja, satu kasus contoh. Brand A misalnya. Contoh brand A ini adalah sebuah bumbu dapur instan untuk nasi uduk. Jadi nasi di nasi uduk. Gimana sih gue bikinin kontennya nih? Wah, tinggal gue bikin bumbu-bumbu nasi uduk tuh saling klaim siapa yang paling penting di nasi uduk. si santan. Kalau nasi uduk nggak ada gue, ya apalah kayak gitu. Terus yang si apa namanya? Daun serai itu dia bete sendiri. Serai lu deh. Nah, jadi serai. Serai lo deh. Sampai mereka konflik muncul si ini. Ya gue aja lah kayak. Nah, udah kayak gitu sih. Keren. Itu dia ya, butuh kreativitas juga ya. Iya. Keren. Seru. Gue sampai bingung lo mau ngomong apa sebenarnya. Jadi gue udah mes gitu sama lo. Ya Bimo, point of view-nya benar-benar beda sebenarnya, tapi sebenarnya relate aja gitu, simple gitu ya. Dari Tapi lo bisa kepikiran. Benar, berarti dari situ lo coba kolaborasi sama beberapa brand, akhirnya masuk di situ ya. Betul, Jadi ya. sekarang selain lo kerja juga, lo jadi pendapatan juga di sini dong. Betul. Dan lo bisa buktiin bahwa apa yang gue kerjain karena gue suka, gue senang sama ini dan bisa membuahkan hasil sampai hari ini gitu ya. Ya. Nah, gue mau nanya juga nih Vi sebenarnya. Gimana caranya lo bisa dapetin sudut pandang itu? Maksud gue, apa sih biasa lo lakuin? Kayak misalnya, kan nggak semua orang tuh dia bisa manfaatin daya pikirnya dia untuk dapetin kayak tadi point of view. Kayak misalnya dia berpikir bahwa kayaknya ini begini nih, ini begini itu kan pasti kan setiap Butuh orang latihan lah ya. punya caranya masing-masing. Nah, kalau lo biasanya
apa nih? Sampai kayak tadi deh, kayak lo misalnya tiba-tiba dari nasi uduk lo udah berpikir, ini di antara semua bumbu nih bisa ribut nih harusnya nih, siapa yang paling penting? Kan nggak semua orang bisa mikir itu. Betul. Mungkin bawaan dari gue juga kerja di industri kreatif sih Bang. Selalu brainstorming, jadi pola pikirnya tuh selalu ada polanya. Kita angkat sesuatu yang relevan, kita angkat dikawinin sama sesuatu yang relate, yang viral. Kalau nggak dapet, ya bikin konflik aja, dikulik di sininya, kayak gitu. Contoh nih, yang viral tuh apa ya? Ya misalnya kayak kemarin deh, tapi nggak bagus deh yang viral. Oh yang ini, yang Iya. Kiai. Ah itu tuh. Apa tuh yang kita bisa masukin ke yang relate tuh? Lo punya uang, lo punya kuasa. Iya. Tapi buat gua enggak. Gua bisa menang. Soal parkiran. Nah itu jadi tukang parkir yang ngomong itu kayak gitu. Relate kan kita sama parkiran kan? Keren ya. Iya. Kepikiran gue dateng deh tuh. Iya benar. Ini baru kreatif head. Itu. Iya nggak? Pola pikirnya tuh Benar. kreatif, jelas gitu maksudnya, lempeng. Tapi maksud gua juga untuk teman-teman di sini yang misalkan baru mau mulai gitu kan. Ya. Itu cara ngasahnya gimana atau enggak apakah memang dulu tuh apalagi lu kan dari sana ya, dari daerah yang jauh yang mungkin DKV itu tidak terkenal misalkan kayak di Jakarta, kota-kota besar, orang DKV pasti pengen ya. Itu ngasahnya tuh gimana? Atau enggak kayak teman-teman di sini yang sebenarnya gue tuh anaknya tuh kreatif banget tapi gue kayak gak punya community-nya atau enggak gue harus kemana, itu dia ngasahnya gimana? Kayaknya harus mulai dulu sih Bang. Kalau lu nggak mulai, yang akan lu pikirkan gimana cara ngasahnya. Kalau udah lu mulai, lu akan mikir gimana bikinnya, bukan cara untuk membikinnya kayak gitu sih Bang. Kayak pemikiran untuk gimana cara itu adalah pikiran ketika lu belum mulai kan. Benar. Ketika lu udah mulai, ya udah lebih kerucut yang lu pikirin kayak gitu. Nah, berarti intinya dimulai dulu ya. Iya, mulai emang harus gas dulu ya. Gas dulu sih. Dan tadi istiqomah. Nah, tips istiqomah dari lo buat teman-teman. Karena kan banyak gini, maksudnya ya realitanya gitu ya ketika lo bikin, wah gue seneng banget sama konten gue yang ini kan. Terus tiap hari dicekin, aduh segini, cekin, aduh segini. Iya bener, Terus posting lagi, terus akhirnya capek gue posting. Bener. Gue nggak bisa ngomong banyak soal itu karena gue juga kan nggak istiqomah di YouTube. Gimana dong Bang? Gimana ya? Kontennya bukan di YouTube. Oh, di YouTube. Di Instagram. Kan lu bilang lo per hari posting di Instagram kan? Ya, sehari posting. Apalagi kan orang-orang yang zaman sekarang pada saat kita posting, likes-nya cuma nambah satu, view-nya cuma nambah tiga, followers kadang di follow, habis itu di unfollow 2, di follow 1, di unfollow 3, gitu. Iya kan? Iya. Itu kan membuat kadang mental, bagi anak zaman sekarang, mental health gue keganggu nih gara-gara postingan gue nggak works. Nah, kalau lo sendiri? Ini untuk orang yang mau mulai ngonten nih. Iya, betul. Kontennya untuk dirinya sendiri atau untuk jadi viral, jadi... Misalkan dia untuk menjadi sebuah profesional lah misalnya. Oh, kayak gitu. Berarti dia nggak cuman sekadar mengandalkan apa yang dia suka. Dia harus ngawinin juga dengan beberapa variabel, kayak yang dia suka, udah, ini nggak, lu tahu siapa yang akan suka yang lu suka nggak? Marketnya akan pas nggak? Kalau nggak ya lu coba dulu yang lain. Kayak lu ini nggak works nih, coba lagi yang lain. Sampai lu works, sampai ketemu satu marketnya, akhirnya akan membesar sendiri, baru lu bisa pelan-pelan pivot ke yang lu suka. Oh jadi bikin sampelnya tuh lebih dari satu berarti? Sampel postingan atau gimana? Kalau ini teknis banget ya? Teknis nih dong, teknis lebih dalam lagi nih. Kalau gue bikin aja dulu sampai nggak rame, berarti apa nih yang kira-kira rame kayak gitu di tweak itu. Tapi lu pernah ada sesuatu yang lu udah posting, ya nggak works lagi, apa gua take down atau lu ubah di selanjutnya? Diubah Apa selalu berhasil? Oh enggak sih, ada yang flop juga, ada yang Ada ya? ide-ide yang ya Kita nggak Tidak. kena gitu ya? tidak kena sama orang-orang. Tujuannya apa? Yang dituju tuh bukan mereka ternyata. Nggak masuk di followers gue kayak gitu. Rasanya apa sih ketika lu buka Instagram, terus yang nge-view jutaan, terus yang darinya berapa? Lo followers 5.000. 5.000. Tiba-tiba ke 35.000 ya? Iya, Terus dalam tiba-tiba sehari. sampai ke ratusan ribu, kan banyak tuh pasti notif itu. Iya. Kaget sih, Bang. Kaget ya? Bunyi terus dia.
Itu handphone lu bakal ngomong apa? Panas itu ya. Handphone bakal ngomong apa tuh? Apa ya? Tembak lagi. Ya pokoknya dari yang notifikasinya diharapkan sampai di mute karena sudah terlalu mengganggu ya. Ganggu. Kayak gitu. Masya Allah. Dan teman-teman lain boleh nggak sih kalau misalnya bikin konten kayak lo? Boleh nggak? Boleh-boleh aja sih bang. Harus izin dulu nggak? Nggak usah sih bang, cuman cari jangan plok-plok banget lah. Kan Ini relate ya? jatah benda mati kan udah list juga tuh. Iya, Nanti iya, kalau bentrok gimana bang? Nggak asik jadinya. Nggak apa-apa sih, nggak apa-apa sih. Jadi intinya emang nggak boleh. Nggak boleh, friend. Nggak boleh. Boleh lah. Cari yang lain dong, benda apa gitu loh, benda yang nggak mati, Ya. benda hidup gitu ya. Nah, lu kan secara kalau misalkan dibilang secara value lu gitu ya, cerita lu dari yang lu nggak dipercaya untuk kerja di bidang lu gitu ya, terus lu lulus, kemudian lu kerja dan lu sekarang memiliki sebuah akun yang bisa dikatakan sukses gitu ya. Achievement apa lagi sih yang lu bakal ambil di kedepannya gitu, yang lu belum dapat? Oh, gue pengen bangun studio sih bang. Studio ya. Iya, Sendiri ya, iya. jadi lo Beneran, pengen iya. buat sendiri, kemudian atas nama lo emang gitu ya. Bikinin jadi IP gitu. Si cerita benda matinya mau dijadiin IP yang Kita bisa- ngobrol di sini ya. Oh siap. Ya gitu sih. Ngomongin di belakang nih. Ya, tapi kita ngobrol di belakang. Emang ada beberapa hal yang bisa di-sharing. Nah, itu dia. Oke, terakhir. Siap. 3 benda mati dong yang rencana pengen lo bikin ke depannya, spill dikit. Dan ngomongin kisah apa? Jam Jam tangan. jam dinding. Jam dinding. Cuman dia ngomonginnya waktunya bukan sejamnya itu. Iya. Ya kayak lu tuh kalau lu lagi nungguin orang, lu bilang gue yang lambat. Kalau lu lagi ngelakuin yang lu suka, lu bilang gue cepet. Bener lagi. Relate lagi. Disalahin Iya, Kayak gitu. Bisa ya. Salahin jam dindingnya. Selain jamnya. Padahal gue tuh konstan, stabil. Terus itu terserah lu mau ikut jalan gue sejalan ke depan, atau lu mau stuck di waktu yang lama kayak gitu. Oke, boy ngebut di jalanan. Satu Yang kedua? itu. Yang kedua, nasi bungkusan kertas duplex nasi bungkus tuh nggak? Iya. Coklat itu. Bungkusannya Iya. nasi bungkus. Kertas minyak. Ya, yang bukan dikaretin, Yang coklat. yang di staples. Kita plus ya. Ada 2 tipe orang, dia ngomongin 2 tipe manusia. Ada satu yang buru-buru, jadi dia ngobrol, cepet banget kan. Main sobek aja ya. Ada yang semi psycho gitu kan, dia dibuka, kalau kayak gini dibuka, stapelsnya kan. Terus dilepas pelan-pelan, rapi gitu. Biasanya OCD atau apa gitu lah, ADHD kayak gitu. Adik-adik. ADHD nggak gitu ya, ADHD kan Rewel dong. OCD. Itu yang kedua. Yang ketiga. Apa ya? Sejujurnya belum kepikiran sih bang. Mungkin bisa kasih ide apa ya kita bikin sekarang? Kipas angin. Oh, kipas angin. Iya. Kipas angin. Jadi dia lebih main ke ini aja sih, main ke bukan komedi tentang kata-katanya, tentang aktivitasnya. Jadi kayak kenapa nih? Nyangkut ya. Ya, bete nyangkut. Bener. Kalau enggak ya kalau dia ngobrol, wah, kayaknya gue udah butuh chiropractic nih. Nah, ketek-ketek kan kalau orang benerin kan, Iya bener. Oh zaman sekarang gak berarti kurang naik ya kan, kurang naik kita naikin. Tayar dong. Listrik, tekan listrik. ya dia ngomel tentang daya listrik yang dia punya dengan daya keinginannya si ownernya kayak setrika nyala, ini nyala, ini nyala. Ya betul lah. Kayak udah gini mau beli wuling kayak. Guling listrik. Keren. Ya Lutfi. Lu ngobrol, wuling masuk, nah mungkin biar masuk. Oh iya. Cocok emang itu saat yang tepat gitu loh, ketika itu Bisa. langsung. Kan nggak cuma Wuling. Ada strategi. Hyundai Ada juga banyak bisa, kan? Hyundai masuk, Honda udah masuk semua dah. Iya, masih. Boleh. Langsung Makanya aja ya. kita di sini ngobrol. Ke belakang.